Hari-hari berlalu seperti biasa di pesantren Al-Hidayah. Namun bagi Ahmad, ada sesuatu yang diam-diam berubah di dalam dadanya. Perasaan yang dulu hanya berupa getaran halus, kini semakin jelas wujudnya. Bukan nafsu yang menggebu, melainkan rasa ingin menjaga dan bertanggung jawab. Perasaan yang ia pahami sebagai amanah, bukan sekedar keinginan. Ahmad tahu, dalam ajaran yang ia pelajari, perasaan bukanlah dosa selama dijaga jalannya. Dan satu-satunya jalan yang paling ia yakini untuk menjaga kehormatan hati adalah dengan niat yang jelas. Malam itu, setelah sholat Isya, Ahmad duduk lama di serambi musola. Angin malam membawa aroma tanah basah, menenangkan sekaligus menegangkan. Kitab kecil di pangkuannya tak lagi ia baca. Pikirannya penuh pertanyaan yang tak berani ia ucapkan keras-keras. Apakah pantas seorang seperti dirinya menaruh niat pada putri seorang kiai besar? Keraguan itu membuatnya memperbanyak istikharah. Hampir setiap malam ia bangun lebih awal, mengulang sholat 2 rakaat dengan hati bergetar. Dalam sujud panjangnya, Ahmad tak pernah memaksa. Ia hanya berkata lirih dalam hati, "Jika ini baik menurutmu, mudahkanlah. Jika tidak, jauhkanlah tanpa menyisakan luka." Beberapa santri mulai menyadari perubahan sikap Ahmad. Ia menjadi lebih pendiam, lebih tekun, dan lebih sering menyendiri setelah pengajian. Sahabatnya yang paling dekat, Faris, akhirnya memberanikan diri bertanya. Di bawah pohon mangga belakang asrama, Faris menatap Ahmad dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kau sedang memikirkan sesuatu yang berat, Mat?" tanyanya pelan. Ahmad terdiam lama. Ia tak ingin menambah beban orang lain dengan isi hatinya. Namun Faris adalah satu-satunya yang ia percaya. Dengan suara nyaris tak terdengar, Ahmad mengungkapkan niatnya. Bukan dengan kata cinta, tetapi dengan keinginan melamar secara terhormat. Faris terkejut, namun tak menertawakan. Ia hanya menghela nafas panjang. "Niatmu mulia," katanya akhirnya. "Tapi jalan ini tidak mudah. Kau tahu bagaimana pandangan orang." Ahmad mengangguk. Ia sudah memperhitungkan itu sejak awal. Justru itulah yang membuatnya takut. Bukan pada penolakan, melainkan pada kemungkinan hatinya tergelincir jika terus memendam tanpa arah. Hari-hari berikutnya, Ahmad semakin memperbanyak khidmah. Ia membantu kiai tanpa diminta, melayani tamu pesantren dan menjaga adabnya dengan lebih ketat. Bukan untuk menarik perhatian, melainkan untuk menenangkan hati bahwa ia telah berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Sementara itu, Aisyah pun berada dalam pergulatan batin yang sunyi. Ia mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali melihat Ahmad dari kejauhan, ada rasa segan yang berbeda. Bukan rasa berani untuk mendekat, tetapi rasa hormat yang tumbuh tanpa sebab jelas. Ia membawa kegelisahan itu ke dalam doa-doanya, memohon agar hatinya dijaga dari prasangka dan harapan yang tak semestinya. Tak ada satupun dari mereka yang saling berbicara. Tak ada janji, tak ada isyarat. Yang ada hanyalah niat yang diuji oleh waktu dan keyakinan. Bab kedua ini menjadi titik di mana niat suci mulai berhadapan dengan kenyataan. Disinilah doa, kesabaran, dan keberanian perlahan disiapkan menuju keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berlalu seperti biasa di pesantren Al-Hidayah. Namun bagi Ahmad, ada sesuatu yang diam-diam berubah di dalam dadanya. Perasaan yang dulu hanya berupa getaran halus, kini semakin jelas wujudnya. Bukan nafsu yang menggebu, melainkan rasa ingin menjaga dan bertanggung jawab. Perasaan yang ia pahami sebagai amanah, bukan sekedar keinginan. Ahmad tahu, dalam ajaran yang ia pelajari, perasaan bukanlah dosa selama dijaga jalannya. Dan satu-satunya jalan yang paling ia yakini untuk menjaga kehormatan hati adalah dengan niat yang jelas. Malam itu, setelah sholat Isya, Ahmad duduk lama di serambi musola. Angin malam membawa aroma tanah basah, menenangkan sekaligus menegangkan. Kitab kecil di pangkuannya tak lagi ia baca. Pikirannya penuh pertanyaan yang tak berani ia ucapkan keras-keras. Apakah pantas seorang seperti dirinya menaruh niat pada putri seorang kiai besar?
Keraguan itu membuatnya memperbanyak istikharah. Hampir setiap malam ia bangun lebih awal, mengulang sholat 2 rakaat dengan hati bergetar. Dalam sujud panjangnya, Ahmad tak pernah memaksa. Ia hanya berkata lirih dalam hati, "Jika ini baik menurutmu, mudahkanlah. Jika tidak, jauhkanlah tanpa menyisakan luka." Beberapa santri mulai menyadari perubahan sikap Ahmad. Ia menjadi lebih pendiam, lebih tekun, dan lebih sering menyendiri setelah pengajian. Sahabatnya yang paling dekat, Faris, akhirnya memberanikan diri bertanya. Di bawah pohon mangga belakang asrama, Faris menatap Ahmad dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kau sedang memikirkan sesuatu yang berat, Mat?" tanyanya pelan. Ahmad terdiam lama. Ia tak ingin menambah beban orang lain dengan isi hatinya. Namun Faris adalah satu-satunya yang ia percaya. Dengan suara nyaris tak terdengar, Ahmad mengungkapkan niatnya. Bukan dengan kata cinta, tetapi dengan keinginan melamar secara terhormat. Faris terkejut, namun tak menertawakan. Ia hanya menghela nafas panjang. "Niatmu mulia," katanya akhirnya. "Tapi jalan ini tidak mudah. Kau tahu bagaimana pandangan orang." Ahmad mengangguk. Ia sudah memperhitungkan itu sejak awal. Justru itulah yang membuatnya takut. Bukan pada penolakan, melainkan pada kemungkinan hatinya tergelincir jika terus memendam tanpa arah. Hari-hari berikutnya, Ahmad semakin memperbanyak hikmah. Ia membantu kiai tanpa diminta, melayani tamu pesantren dan menjaga adabnya dengan lebih ketat. Bukan untuk menarik perhatian, melainkan untuk menenangkan hati bahwa ia telah berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Sementara itu, Aisyah pun berada dalam pergulatan batin yang sunyi. Ia mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali melihat Ahmad dari kejauhan, ada rasa segan yang berbeda. Bukan rasa berani untuk mendekat, tetapi rasa hormat yang tumbuh tanpa sebab jelas. Ia membawa kegelisahan itu ke dalam doa-doanya, memohon agar hatinya dijaga dari prasangka dan harapan yang tak semestinya. Tak ada satupun dari mereka yang saling berbicara. Tak ada janji, tak ada isyarat. Yang ada hanyalah niat yang diuji oleh waktu dan keyakinan. Bab kedua ini menjadi titik di mana niat suci mulai berhadapan dengan kenyataan. Disinilah doa, kesabaran, dan keberanian perlahan disiapkan menuju keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keputusan itu akhirnya diambil Ahmad pada pagi yang terasa lebih berat dari biasanya. Langit di atas pesantren Al-Hidayah tampak mendung, seolah memahami beban yang sedang ia pikul. Setelah sholat subuh berjamaah, Ahmad tidak langsung kembali ke asrama seperti santri lain. Ia duduk bersila di serambi masjid, menundukkan kepala, menata niat yang sejak lama ia jaga dalam doa. Hari itu bukan hari biasa baginya. Dengan mengenakan sarung terbaik yang ia miliki dan baju putih yang telah ia setrika rapi, Ahmad memberanikan diri menemui Kiai Hasan. Ia tidak datang sendiri. Faris, sahabatnya, bersedia menemaninya sebagai saksi niat baik, meski dari raut wajahnya tampak jelas kegelisahan yang ia rasakan. Di dalam Kiai, suasana hening dan hikmat. Kiai Hasan duduk di kursi kairu, wajahnya tenang namun berwibawa. Ahmad mencium tangan beliau dengan penuh takzim, lalu duduk bersila di hadapannya. Beberapa detik terasa begitu panjang sebelum akhirnya Ahmad membuka suara. "Mohon izin, Yai," ucapnya lirih namun mantap. "Saya datang dengan niat baik dan penuh adab." Kiai Hasan mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Dengan napas tertahan, Ahmad menyampaikan maksud kedatangannya. Kata demi kata ia susun sebaik mungkin, tanpa berlebihan, tanpa janji muluk. Ia hanya mengungkapkan keinginan untuk melamar Aisyah secara terhormat jika memang Allah berkenan dan Kiai mengizinkan. Hening menyelimuti ruangan. Wajah Kiai Hasan yang semula tenang perlahan berubah. Alisnya sedikit berkerut, sorot matanya menajam. Bukan karena marah, tetapi karena terkejut dan tak menyangka. Beberapa saat beliau terdiam, seakan menimbang sesuatu yang tak terucap. "Apa kau sadar dengan apa yang kau katakan, Ahmad?" tanya beliau akhirnya. Suaranya datar namun berat. Ahmad menunduk lebih dalam. "Saya sadar, Yai.
Saya juga sadar siapa diri saya. Justru karena itulah saya datang dengan niat baik, bukan dengan main-main. Kiai Hasan menghela nafas panjang. Lalu dengan suara yang lebih tegas, beliau berkata, "Niatmu mungkin baik, tapi niat baik saja tidak cukup. Kau hanyalah santri miskin, tak punya apa-apa. Bagaimana kau menyamakan dirimu dengan keluargaku?" Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantam hati Ahmad tanpa ampun. Meski sudah bersiap dengan kemungkinan terburuk, tetap saja penolakan itu terasa begitu menusuk. Putriku bukan untuk sembarang orang. Ia membutuhkan masa depan yang jelas, kedudukan, kemampuan, dan kesiapan. Dan kau belum ada di posisi itu. Ahmad tak membantah, ia tak berusaha membela diri. Ia hanya menunduk, menahan getar di dadanya. Dengan suara yang hampir pecah, ia menjawab, "Saya mengerti, Yai. Terima kasih atas kejujuran panjenengan." Faris yang duduk di sampingnya menggenggam tangannya erat, seolah menyalurkan kekuatan yang tersisa. Kabar penolakan itu menyebar lebih cepat dari yang diduga. Beberapa santri mulai berbisik-bisik, sebagian lain memandang Ahmad dengan iba, sebagian lain dengan sinis. Ada yang menyebutnya terlalu berani, ada pula yang mengatakan ia tak tahu diri. Di sisi lain, Aisyah mendengar kabar itu dari ibunya. Hatinya seketika terasa sesak. Ia tak tahu harus bersedih atau bersalah. Ia tak pernah meminta dilamar, namun mendengar penolakan itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bab ketiga ini menjadi titik jatuh pertama bagi Ahmad, saat niat baiknya diuji dengan kenyataan pahit. Sebuah lamaran telah disampaikan, namun jawaban yang diterima justru menyajarkannya arti merenggah dan menerima takdir dengan lapang dada. Sejak hari penolakan itu, Ahmad seperti bayangan yang semakin memudar di tengah keramaian pesantren. Ia tetap hadir dalam setiap pengajian, tetap khusyuk dalam sholat, dan tetap menjalankan hikmah sebagaimana biasanya. Namun, ada kesunyian yang kian dalam di matanya. Bukan kesedihan yang meledak, melainkan luka yang ia peluk rapat-rapat agar tak melukai orang lain. Tak ada satupun kata keluhan yang keluar dari lisannya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya. Menyapu halaman pesantren saat embun masih menggantung di daun-daun, Ahmad menemukan ketenangan dalam pekerjaan yang berulang. Setiap sapuan seolah menjadi zikir yang meredam gejolak di dadanya. Ia tahu, satu-satunya cara agar hatinya tetap selamat adalah dengan bersandar sepenuhnya pada Allah. Faris memperhatikan perubahan itu dengan cemas. Beberapa kali ia mencoba mengajak Ahmad berbicara, namun selalu dijawab dengan senyum tipis. "Aku baik-baik saja," kata Ahmad, meski nada suaranya tak sepenuhnya meyakinkan. Faris pun memilih menemani dalam diam, menyadari bahwa ada luka yang tak selalu perlu dibedah dengan kata-kata. Di sisi lain pesantren, Aisyah menjalani hari-hari dengan kegelisahan yang serupa. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengaji dan membantu ibunya. Namun, setiap kali melewati halaman masjid, bayangan Ahmad yang menunduk sopan selalu hadir di benaknya. Ia tak berani menanyakan apapun kepada ayahnya. Ia tahu, sebagai putri kiai, ada batas yang tak boleh ia langkahi. Namun kegelisahan itu semakin menjadi ketika Aisyah melihat sendiri bagaimana Ahmad diperlakukan. Beberapa santri, entah sengaja atau tidak, mulai meremehkannya. Ada yang menyinggung soal lamaran yang tak tahu diri, ada pula yang menertawakannya di belakang. Ahmad memilih diam, seolah hinaan itu hanyalah angin lalu. Tapi Aisyah tahu, diam bukan berarti tak merasa sakit. Yang tak banyak diketahui orang adalah masa lalu Ahmad. Ia bukan santri miskin tanpa asal-usul. Bertahun-tahun lalu, Ahmad pernah menuntut ilmu di tempat yang jauh, berguru pada seorang alim besar yang sangat disegani. Namun ia memilih meninggalkan semua itu demi satu pesan. Ilmu sejati tak selalu ditunjukkan dengan gelar atau kemewahan. Ia menyimpan masa lalunya rapat-rapat, bukan karena malu, melainkan karena takut pada ria. Setiap kali malam tiba, Ahmad membuka kembali catatan-catatan lama yang ia simpan rapi di sudut lemari kayunya. Tulisan tangan gurunya, doa-doa panjang dan nasihat tentang kesabaran menjadi penguat langkahnya. Ia tahu,
Allah tak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersabar. Hari-hari berlalu dan Ahmad semakin tenggelam dalam hikmah. Ia membantu siapa saja tanpa pilih-pilih, bahkan kepada mereka yang merendahkannya. Sikap itu perlahan mengundang tanda tanya bagi sebagian orang. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja dipatahkan harga dirinya masih mampu tersenyum dan melayani dengan tulus? Bab keempat ini menjadi ruang sunyi bagi kesabaran Ahmad. Di balik penolakan dan hinaan, tersimpan rahasia masa lalu yang kelak akan mengubah cara semua orang memandangnya, saat Allah berkehendak membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Suasana pesantren Al-Hidayah berubah sejak kabar itu beredar cepat dari mulut ke mulut. Seorang syekh besar akan datang berkunjung. Nama beliau disebut dengan penuh hormat, bahkan oleh para kiai sepuh di sekitar pesantren. Konon, beliau adalah ulama yang telah menghabiskan hidupnya berpindah dari satu negeri ke negeri lain, mengajar, membimbing, dan meluruskan niat manusia. Kedatangannya bukan perkara biasa. Kiai Hasan segera memerintahkan para santri untuk bersiap. Halaman pesantren dibersihkan, aula dirapikan, dan para santri diminta menjaga adab dengan lebih ketat dari biasanya. Bagi sebagian santri, ini adalah momen langka, kesempatan melihat dan mendengar langsung petuah seorang alim besar. Di tengah kesibukan itu, Ahmad tetap berada di posisinya yang biasa. Ia menyapu halaman, mengatur sandal para tamu, dan memastikan tempat wudhu bersih tanpa diminta. Tak ada kegembiraan berlebihan di wajahnya, seolah kedatangan syekh besar itu hanyalah satu dari sekian takdir yang Allah atur. Namun ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Nama syekh itu terdengar asing bagi kebanyakan santri, tetapi tidak bagi Ahmad. Ada kenangan lama yang samar-samar muncul, seperti bayangan masa lalu yang hendak mengetuk pintu ingatan. Ahmad memilih diam, menunduk, dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Hari yang dinanti pun tiba. Iring-iringan tamu memasuki pesantren menjelang zuhur. Semua santri berbaris rapi menyambut kedatangan sang syekh. Wajah beliau tampak teduh, janggutnya memutih, dan sorot matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika syekh itu melangkah turun dari kendaraan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Pandangan beliau tertuju pada seorang santri yang tengah mengangkat galon air di sudut halaman. Ahmad merasakan tatapan itu, namun ia tak berani menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada perasaan asing, antara rindu dan takut, yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Syekh itu melangkah mendekat perlahan. "Anak muda," ucapnya lembut namun tegas, membuat suasana sekitar mendadak hening. "Siapa namamu?" Ahmad terkejut. Ia meletakkan galon dengan hati-hati, lalu menunduk dalam-dalam. "Nama saya Ahmad, Syekh." Syekh itu menatapnya lama, sangat lama, seolah sedang memastikan sesuatu yang telah lama ia cari. Senyum tipis terukir di wajahnya, senyum yang hanya dipahami oleh hati-hati yang pernah bertemu. "Ahmad," ulangnya pelan. Beberapa santri mulai saling pandang. Kiai Hasan yang menyaksikan dari kejauhan ikut mendekat. Heran mengapa tamu agungnya berhenti hanya untuk menyapa seorang santri miskin. "Biarkan dia ikut dalam majelis nanti," kata syekh itu akhirnya. "Aku ingin dia berada dekat denganku." Ahmad terdiam, dadanya bergetar. Ia tak bertanya, tak pula menolak. Ia hanya mengangguk penuh adab. Dalam hatinya ia tahu, hari itu bukan hari biasa. Bab kelina ini menjadi awal dari perubahan besar. Kedatangan syekh besar bukan hanya membawa ilmu, tetapi juga membuka pintu bagi rahasia yang selama ini tersembunyi, menunggu waktu untuk terungkap. Majelis siang itu dipenuhi santri dan para tamu. Aula pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah setiap dinding ikut mendengarkan. Syekh besar duduk di tengah, Kiai Hasan di sampingnya. Para ustadz dan santri mengelilingi dengan penuh takzim. Di antara mereka, Ahmad duduk sedikit di belakang syekh, posisi yang membuat banyak pasang mata terheran-heran. Sejak awal majelis, syekh itu beberapa kali melontarkan pertanyaan keilmuan. Tafsir, fikih, dan tasawuf dibahas dengan kedalaman yang membuat sebagian santri terdiam. Namun yang paling mengejutkan, setiap kali syekh melempar pertanyaan sulit, pandangannya justru tertuju pada Ahmad. "Bagaimana pendapatmu, Ahmad?" tanya beliau tenang.
Suara itu membuat aula bergemuruh pelan. Banyak santri saling pandang, sebagian mengernyit tak percaya. Ahmad tampak ragu sesaat, lalu menjawab dengan bahasa yang sederhana namun dalam. Jawabannya runtut, bersandar pada dalil, dan ditutup dengan adab merendah. Syekh itu tersenyum puas. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir, dan setiap kali Ahmad menjawab, wajah Kiai Hasan semakin sulit menyembunyikan keterkejutannya. Ini bukan jawaban santri biasa, ini adalah jawaban orang yang lama bergumul dengan ilmu dan riyadoh. Akhirnya Syekh itu berdiri. "Wahai Kiai Hasan," ucapnya lantang namun penuh wibawa. "Apakah engkau tahu siapa santri yang kau hadapi ini?" Kiai Hasan menelan ludah. "Ia santri di pesantren ini, Syekh. Ahmad namanya." Syekh itu mengangguk pelan. "Iya benar, tapi itu belum seluruhnya." Beliau menoleh ke arah Ahmad, lalu kepada seluruh hadirin. "Anak ini adalah muridku. Ia pernah bertahun-tahun menemaniku dalam perjalanan dakwah. Ia menghafal kitab-kitab besar, memahami bukan hanya lafaz, tetapi juga ruhnya. Ia aku minta menyembunyikan ilmunya hingga Allah sendiri yang meninggikannya." Aula seketika senyap. Beberapa santri menutup mulut, tak percaya. Faris menatap Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Aisyah yang mengintip dari balik tirai khusus santri putri, terisak menahan haru. Syekh itu melanjutkan, suaranya bergetar oleh kejujuran. Ia memilih hidup sederhana karena takut pada kesombongan. Ia memilih direndahkan manusia agar ditinggikan Allah. Kiai Hasan menunduk dalam-dalam. Kata-kata yang dulu ia ucapkan tentang derajat, harta dan masa depan berputar kembali di kepalanya, menghantam nuraninya tanpa ampun. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seorang santri yang selama ini ia pandang sebelah mata. "Derajat manusia," kata Syekh itu menutup, "bukan pada apa yang tampak, tetapi pada apa yang Allah tanamkan di dalam hatinya." Ahmad menunduk, air matanya jatuh ke sarung lusuhnya. Ia tak merasa menang, ia hanya merasa takut. Takut jika hatinya tergelincir oleh pujian yang datang tiba-tiba. Bab ke-6 ini menjadi titik balik. Fakta telah terbongkar, dan derajat yang selama ini diukur dengan dunia, kini dipertanyakan ulang oleh semua yang hadir. Malam itu menjadi malam yang paling sunyi sekaligus paling berat bagi Kiai Hasan. Setelah majelis siang tadi, beliau hampir tak memejamkan mata. Kata-kata Syekh besar terus terngiang di telinganya, menghantam satu persatu keyakinan yang selama ini ia pegang tanpa pernah benar-benar ia uji dengan hati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diuji bukan sebagai kiai, melainkan sebagai manusia biasa yang pernah keliru menilai sesama. Panggilan kepada Ahmad bukan keputusan yang mudah. Harga diri, wibawa, dan pandangan orang banyak berputar-putar dalam pikirannya. Namun setiap kali ia menimbang semua itu, ada satu perasaan yang lebih kuat, takut kepada Allah. Ketika Ahmad melangkah masuk ke dalam malam itu, Kiai Hasan melihat sosok santri yang sama seperti sebelumnya, bersahaja, menunduk, dan penuh adab. Tak ada perubahan sedikit pun, meski kebenaran tentang dirinya telah terbuka di hadapan semua orang. Justru disitulah hati Kiai Hasan semakin terguncang. "Duduklah, Mat," ucapnya pelan. Ahmad duduk bersila, menjaga jarak sebagaimana santri kepada gurunya. Hening kembali menyelimuti ruangan, sebelum akhirnya Kiai Hasan berbicara dengan suara lirih namun jujur. Ia mengakui kesalahannya, bukan dengan dalih, bukan pula dengan pembenaran. Ia mengakui bahwa ia telah menimbang manusia dengan ukuran dunia. "Aku khawatir," kata Kiai Hasan, "lebih takut pada omongan manusia daripada penilaian Allah." Ahmad tak sanggup menjawab apapun selain menunduk dan beristighfar dalam hati. Ia tak datang untuk menang, apalagi untuk membalas luka lama. Ia datang hanya dengan niat yang sama seperti hari lamaran pertama, menjaga kehormatan dan mencari ridha Allah. Ketika Kiai Hasan meminta Ahmad menyampaikan kembali niatnya, Ahmad melakukannya dengan suara bergetar. Bukan karena ragu, melainkan karena haru. Ia tak pernah menyangka, kesabaran yang ia jaga dalam diam berujung pada kelembutan hati seorang kiai besar. Restu itu akhirnya terucap, sederhana namun penuh makna. Kabar tersebut menyebar ke seluruh pesantren.
Tidak sedikit yang terkejut, tidak sedikit pula yang merasa malu mengingat sikap mereka sebelumnya. Namun Ahmad tak menyimpan dendam. Baginya, semua itu adalah bagian dari perjalanan yang Allah susun dengan rapi. Aisyah menerima keputusan ayahnya dengan linangan air mata. Ia bersujud lama di kamarnya, bukan semata karena bahagia, melainkan karena menyadari betapa Allah telah menjaga hatinya dari jalan yang salah. Ia belajar bahwa menunggu dalam adab adalah bentuk tawakal yang paling indah. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan sangat sederhana. Tak ada pesta besar, tak ada kemegahan yang mencolok. Hanya akad yang khusyuk, doa yang tulus, dan keberkahan yang terasa mengalir di setiap sudut pesantren. Syekh besar memimpin doa dengan suara bergetar, memohon agar rumah tangga itu dijadikan rumah ilmu, kesabaran, dan keikhlasan. Setelah pernikahan, Ahmad tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ilmunya perlahan ia amalkan, bukan untuk meninggi, melainkan untuk melayani. Kiai Hasan pun berubah. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam menilai manusia, lebih lembut dalam membimbing, dan lebih sering mengingatkan santrinya tentang satu hal yang kini ia pahami dengan sepenuh hati. Derajat bukan ditentukan oleh harta, nasab, atau pujian manusia, tetapi oleh iman, akhlak, dan kesabaran.